Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, channel Ramdan 16, yang akan menceritakan kisah 9 kanibal di dunia. Berikut pengakuan para kanibal akan rasa daging manusia. Yang pertama, Sumanto. Sumanto dikenal sebagai kanibal asal Purbalingga, Jawa Tengah. Pada 2003, Sumanto mencuri mayat nenek bernama Mbah Rina, lalu memakan daging jenazahnya itu. Sumanto mengaku dirinya sedang memperdalam ilmu di bawah bimbingan seorang guru. Sumanto mengakui memakan mayat, badannya akan menjadi kebal, tak terluka oleh goresan senjata, dan mendapat ketenangan batin. Ajaran sesat ini dia dapat sewaktu merantau ke Lampung pada tahun 1988. Ia menuntut ilmu hitam. Bahkan menurut ajaran ilmu hitamnya tersebut, kalau bisa menghidupkan orang mati, kata gurunya, Sumanto harus memakan daging 7 manusia. Sumanto menjalaninya, tapi keburu ditangkap sebelum kelar memenuhi syarat. Di persidangan, warga desa Pelumutan, Purbalingga, Jawa Tengah ini mengaku telah memakan 3 manusia di Lampung dan kampung halamannya. Rasanya mirip daging babi, ucap Sumanto. Hal yang sama dikemukakan Sumanto, namun menurutnya lebih enak lagi rasa daging anjing, tikus, atau kucing. Yang kedua, William Seabrook. William Seabrook bekerja sebagai reporter di New York Times. Pria ini lebih dikenal sebagai penulis buku travel yang agak aneh. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Jungli West. Dalam buku ini, William mengisahkan secara detail perjalanannya ke Amerika Barat, di mana dia bertemu sebuah suku terasing yang disebut sebagai Guerre. Suku ini juga dikenal sebagai salah satu praktisi kanibalisme, di mana mereka terbiasa mengkonsumsi mayat anggota suku lain yang mati. Setelah menyelesaikan tugasnya meliputi keanehan suku Guerre, William menjadi bertanya-tanya bagaimana sebenarnya rasa daging manusia hingga akhirnya ingin mencobanya sendiri. Karena itu, William kemudian kembali kepada suku Guerre dan ikut dalam salah satu ritual kanibalisme mereka. Dan seperti juga Jeffrey Dahmer, William menyatakan bahwa daging manusia rasanya mirip dengan daging sapi. Yang ketiga, Peter Brian. Peter Brian dinyatakan sakit jiwa oleh dokter yang memeriksanya, yang kemudian ditempatkan di dalam rumah sakit jiwa setelah membunuh anak majikannya pada tahun 1993. Peter berhasil kabur ketika dipindahkan ke rumah sakit lain dan sekali lagi membunuh seorang korban berusia 43 tahun. Kali ini Peter memutilasi korbannya menggunakan gergaji dan pisau. Ketika polisi datang, mereka menemukan sisa-sisa otak korban dipanggang di dalam wajan. Peter menyatakan telah memanggang otak korban menggunakan margarin dan rasanya sangat enak, seperti daging ayam. Pada tahun 2004, Peter kembali lagi membunuh seorang pasien lain dan hendak memasaknya. Niatnya kesampaian, dia lebih dulu tertangkap dan dimasukkan sel terisolir hingga sekarang. Yang keempat, Jorge Negromente da Silveira. Jorge Negromente da Silveira, seorang warga Brazil, bersama 2 orang istrinya ditangkap karena diduga membunuh seorang wanita tunawisma bulan April 2012. Ketika diinterogasi, ketiganya mengaku sebelumnya telah membunuh 2 orang lainnya, di mana sebagian jasad para korban mereka dimasak sementara sebagian lain dijual. Jorge menyatakan bahwa setelah memakan jasad korban pertama dan merasakan bahwa rasanya tidak jauh beda dengan daging sapi, ketiganya memutuskan untuk membunuh lagi
dan menjual daging korban kedua setelah dicampur dengan daging sapi. George dijatuhi hukuman penjara 23 tahun. Sementara untuk kedua istrinya masing-masing mendapat 20 tahun. Yang kelima, Jeffrey Dahmer. Ia telah membunuh 17 orang antara tahun 1978 hingga 1991. Tidak hanya membunuh para korbannya, Jeffrey juga memutilasi dan memakan bagian tubuh mereka, sehingga mendapat julukan Milwaukee Cannibal kepada pihak FBI yang menangkapnya. Jeffrey mengisahkan bahwa bagian tubuh yang paling disukainya adalah paha dan lengan bagian atas. Menurutnya, bagian ini adalah yang paling lezat dari tubuh manusia. Pada tahun 1992, Jeffrey dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akan tetapi, yang bernama Christopher Scarver. Kepada polisi, pria yang juga menjalani penjara seumur hidup ini mengaku membunuh Jeffrey. Setelah mendengar kisah kekejaman Jeffrey dari mulutnya sendiri, 2 tahun kemudian nyawanya melayang di tangan sesama napi. Yang keenam, Tobias Schneebaum. Tobias Schneebaum sangat gembira ketika mendapat beasiswa untuk belajar di Peru. Ketika di sana, Tobias mendengar cerita tentang Arakmul, sebuah suku terasing yang tinggal di hutan. Kekejaman suku ini tidak membuat Tobias takut, tetapi malah membuatnya tertarik untuk mengenal lebih dekat. Ketika akhirnya berhasil menemukan suku ini, Tobias disambut dengan tangan terbuka. Setelah beberapa saat berada di sana, Tobias diajak untuk pergi berburu. Namun begitu sampai di tempat tujuan, barulah Tobias menyadari bahwa yang mereka maksud berburu adalah berperang melawan suku lain dan membawa pulang korban yang berhasil mereka bunuh untuk kemudian dijadikan hidangan pesta. Pada memoir dokumenter Keep the River on Your Right yang dibuatnya, Tobias menyatakan bahwa daging panggang manusia terasa seperti daging babi. Yang ketujuh, Armin Meiwes. Pada tahun 2001, Meiwes memasang iklan pada situs web bernama The Cannibal Cafe yang mencari korban bersedia untuk disembelih dan dikonsumsi. Seorang pria bernama Bert Jargen Armando Brandes dari Berlin merespon pesan dan sepakat untuk bertemu Meiwes. Pada tanggal 9 Maret 2001, keduanya bertemu di rumah Meiwes di Rothenburg, Jerman, dan disitulah Brandes tewas. Seluruh kejadian difilmkan pada rekaman video berdurasi 2 jam. Rincian pembantaian yang mengerikan dan sulit untuk digambarkan. Meiwes memulai dengan mengamputasi penis Brandes dan memakannya. Meiwes kemudian membantai Brandes dan meletakkan mayatnya pada pengait daging. Selama 10 bulan ke depan, Meiwes mengonsumsi sekitar 20 kg daging. Semua kejadian tersebut direkam pada video, yang kemudian disita oleh pihak berwenang dan selamanya disegel dari publik. Armin mengatakan jika daging Bert seperti babi, meski dengan tekstur agak keras, namun memiliki aroma kuat serta rasa sedikit pahit. Yang ke-8, Issei Sagawa. Salah satu pelaku kanibal paling terkenal di dunia adalah Issei Sagawa, seorang pria berkewarganegaraan Jepang. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tahun 1981 di Perancis. Issei menembak wanita bernama Rene Hartevelt di punggungnya. Lalu selama 2 hari dia memakan semua bagian tubuh Rene dengan sangat mengerikan.
Issei mengatakan jika rasa daging manusia seperti daging sapi Kobe setelah dibumbui. Daging mentah manusia rasanya hambar, namun dapat meleleh di tenggorokan, seperti saat makan tuna mentah di sashimi. Bagian paling Issei suka adalah paha. Issei mengatakan bagian itu paling nikmat, bahkan tidak ada daging sapi yang bisa mengalahkannya. Saat ini, Issei hidup bebas di Jepang. Bahkan menjadi terkenal setelah ia menulis buku yang menjelaskan pengalamannya memakan daging manusia. Yang kesembilan, Omaima Nelson. Omaima adalah seorang wanita asli Mesir, namun pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1991. Dia bertemu dengan William Nelson hingga akhirnya menikah 2 bulan kemudian. Pernikahan yang harusnya indah ternyata tidak dirasakan olehnya. Omaima menuduh suaminya telah berlaku jahat padanya, bahkan memaksakannya dalam berhubungan badan. 3 minggu setelah pernikahan, Omaima membunuh suaminya. Untuk menghilangkan barang bukti, Omaima menggoreng jari-jari suaminya, merebus kepalanya, hingga membunuh iga bakar barbeque dari tulang di dadanya. Omaima mengatakan jika daging manusia sangat manis dan enak setelah dia mencoba daging iga dari suaminya yang dibuat barbeque. Kejadian ini membuat Omaima mendekam di penjara seumur hidup. Itulah kisah 9 kanibal di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.